Salam Abang Mbak FAUI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Tony, FAUI 2010 dan selamat datang kembali di Iluni FAUI Talks episode 3 yang kali ini akan mengulas sosok inspiratif dari alumni FAUI. Sudah hadir di hadapan kita Melati Siregar, senior partner dengan spesialisasi di bidang litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa dari Umbra Strategic Legal Solutions. Mungkin bisa menyapa teman-teman Abang Mbak FAUI dulu, Mbak. Halo, selamat pagi abang-abang dan Mbak dari Iluni FAUI. Saya senang bisa dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Semoga nanti pembicaraan atau diskusinya cukup inspiratif lah bagi para alumni. Kita akan bahas sosok dan kiprahnya Mbak Melati pada hari ini, gitu kan. Harapannya semoga Abang Mbak dan terutama mungkin juga mahasiswa-mahasiswa aktif alumni FAUI yang mau menekuni bidang litigasi nantinya bisa terinspirasi dari sosok dan kiprahnya Mbak Melati. Oke, to the point nih Mbak. Alumni wanita FAUI kan kebanyakan corporate ya. Corporate lawyer, notaris, melenceng-melenceng mungkin jadi news anchor. Agak langka nih yang ngedalamin bidang litigasi. Tapi kok Mbak mau sih ngedalamin bidang litigasi? Apa gara-gara kecemplung? Bisa diceritain nggak tuh Mbak? Awalnya gimana sampai sekarang? Awalnya sih sebetulnya nggak terlalu kepikiran mau jadi corporate atau di litigasi ya gitu. Cuman waktu itu memang kebetulan udah sempat jalaninya corporate dulu sih sempat gitu. Saya di satu law firm cukup besar gitu di Jakarta. Cukup lama saya di sana. Dan sebelumnya saya juga kerja di bank sebagai in-house. Itu kan juga bisa dibilang ada sisi corporate-nya juga lah gitu ya, banking. Terus saya dapat kesempatan setelah saya pernah kerja di hal yang nggak ada hubungannya sama sekali sama hukum. Kesempatan untuk wawancara dulu Pak Hari Ponto. Kalimantan Ponto ya. Betul, dia dari Kalimantan Ponto. Kemudian waktu itu setelah ngobrol bareng, dia bilang kenapa nggak coba aja gitu. Ya udah saya tertarik, kemudian ya udah saya coba jalani dan sejak saat itu saya nggak pernah terlalu mikir akan di sini atau balik lagi ke lebih ke corporate. Kesempatannya ada terus aja di situ dan saya sih enjoy ngelakuinnya gitu. Jadi saya lakuin itu terus gitu. Dan kalau secara teknis ya saya ngelihatnya bahwa memang ya litigasi ini uniknya kan ya itu gitu. Maksudnya kita harus tahu semua hukum materinya selain hukum acaranya kan. Yes. Dan ada hukum acaranya juga yang harus diperhatiin. Kalau kita ngedraft gugatan juga itu cukup ribet ya, teknis gitu. Eksepsi ada, pokok perkara ada, ngatur strateginya juga ada gitu. Cara kita examine saksi, fakta maupun ahli juga ada sendiri ilmunya gitu. Jadi ya kompleks gitu, menurut saya cukup banyak kompleks tapi harus sinergi satu sama lain gitu. Jadi ya menurut saya itu challenging lah dari sisi situ dan ya udah saya nggak terlalu mikirin, ya saya rasanya sih ke situ terus gitu. Karena setelah dari Kalimantan Ponto juga saya dapat kesempatan kerja waktu itu di HHP, ya saya masuk di grup bagian litigasi juga. Oke. Kalau menurut Mbak sebenarnya ada nggak sih challenges buat perempuan gitu di bidang litigasi? Ada nggak? Kalau kayaknya challenges dari sisi karena perempuannya sih terus terang sih saya nggak melihat ya in a way gitu. Atau mungkin saya nggak merasa juga gitu. Tapi karena menurut saya kayak apa yang dilakukan ya nggak harus kayak hanya buat laki-laki aja gitu loh. Kemungkinan mungkin karena memang mungkin di lapangan itu lebih banyaknya kebetulan kita ngelihatnya, atau mungkin kayaknya yang terkenal lah ya. Setidaknya memang mungkin lebih banyak kedengeran namanya itu karena laki-laki gitu. Tapi sebetulnya kayak challenges karena itu buat perempuan tuh kayak lebih susah gitu litigasi gitu, atau kayaknya aduh mendingan karena perempuan corporate aja gitu. Ya enggak juga sih menurut saya. Saya sih nggak melihat ada unsur-unsur yang kayak waktu mungkin pernah diskusi sama orang. Ya kalau misalnya kita ya mungkin ngangkat beban lebih berat gitu ya, secara fisik perempuan memang mungkin challenging gitu kan. Kalau laki-laki karena dia fisiknya lebih kuat ya of course dia lebih mudah gitu untuk ngangkatnya. Nah saya sih nggak melihat itu applicable di litigasi gitu loh. Jadi saya pikir kalau dari sisi point of view perempuan ya saya sih nggak melihat begitu ya gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Cuman mungkin again gitu, mungkin ada two items yang mungkin membuat orang-orang jadi berpikir kalau litigasi itu lebih cocok mungkin buat laki atau kebanyakan laki, yaitu mungkin karena dia memang
heated kan, suasana itu suasana sengketa gitu dan penuh pressure gitu. penuh pressure gitu. Terus saat itu argumen mesti keluar ya, argumennya memang bukan argumen yang mungkin lebih halus gitu ya, mungkin argumennya yang lebih mau berantem gitu kan, argumennya yang keras gitu. Nah itu kan mungkin untuk mungkin di culture kita gitu ya, wanita kan mungkin lebih tidak seperti itulah penempatannya gitu ya, mungkin ya gitu. Jadi mungkin lebih halus, ya mungkin lebih diem dengan cara yang lain lah gitu, nggak lebih konfrontatif atau lebih vokal gitu, mungkin enggak. Itu satu. Dan kedua ya mungkin kalau litigasi karena dia beracara ya mesti ada dominannya gitu, ada sisi itunya gitu. Jadi ya mungkin itu juga dari kebudayaan kita nggak biasa aja gitu. Tapi kalau di luar itu sih saya rasa ya nggak ada ya gitu. Itu pun bisa dilakukan oleh wanita gitu, dengan bagiannya wanita lah ya gitu. Kalau karena sih gitu sih. Secara aturan juga sebenarnya nggak ada yang mewajibkan bidang litigasi itu cowok juga kan. Betul, ya paling ya aturannya apa sih kalau kita mau jadi advokat kan umur ya kan, paling itu aja kan. Betul. Tuh. Jadi teman-teman mahasiswi aktif FAUI dengar tuh. Jadi sebenarnya challenges nggak ada Mbak ya? Nggak ada challenges sih, kalau saya bilang ya challenges pada umumnya aja ya sebagai advokat ya gitu loh. Kita yang mengacu aja ke undang-undang advokat atau ke kode etik yang mesti kita perhatikan. Ya kurang lebih sih itu gitu. Tapi khusus kayak di litigasi gitu, to be honest sih saya enggak sih. Saya sih nggak melihat ada specific challenges gitu. Oke. Kalau gitu mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya gini. Ini fenomena kasat mata di PN aja gitu Mbak ya. Kita keliling gitu. Male dominated banget nih gitu kan. Kayak ya mau ke lantai berapapun misalkan di PN Jakpus gitu. Betul. Isinya ya kebanyakan lawyer cowok gitu. Betul, iya. Menurut Mbak, kenapa sih bisa timbul fenomena kayak gitu? Kenapa agak dikit nih cewek yang terjun ke bidang litigasi selain yaitu tadi misalkan atmosfer memang naturnya litigasi yang berantem gitu kan dalam tanda kutip gitu. Gimana tuh Mbak? Mungkin karena mungkin sih menurut saya karena udah denger dulu dari orang kali ya gitu. Jadi orang banyak bilangnya ya udah ya kalau litigasi tuh ya kayak yang Mas bilang gitu loh, banyaknya male dominated gitu. Kemana-mana lihat banyak laki-laki. Jadi ya mungkin orang juga udah malas mau coba dulu gitu loh. Jadi ya mereka langsung berpikir ya udahlah yang aman kita yang lebih lebih corporate lah atau di luar litigasi lah gitu. Yang less stressful gitu ya. Yang distigmakan lebih less stressful. Iya, distigmakan lebih less stressful dan mungkin nggak dalam heated juga gitu kan. Dia lebih suasana yang berbeda lah, di opposite lah gitu mungkin gitu. Jadi ya mungkin itu gitu loh. Tadi menarik juga Mbak bilang kan setelah akhirnya terjun nih di litigasi karena kompleksitinya itu menarik tuh. Memang maksudnya gini Mbak. Bisa nggak dijelasin secara spesifik tiap Mbak ngerjain case gitu, yang tadi Mbak bilang menariknya itu kompleksitinya tuh apakah sebatas dari materi case-nya itu sendiri atau gimana cara Mbak nerapinnya nanti begitu berlitigasi atau di aspek penerapan hukumnya? Kalau buat Mbak tuh lebih yang gregetnya banget tuh di mana? Gregetnya tuh gimana ya? Susah juga ya bilangnya. Gregetnya tuh sebetulnya kalau dari saya sih ngelihatnya banyak banget aja yang dipikirin ya mungkin ya gitu. Iket-iketannya tuh dia banyak gitu. Misalnya kayak kita misalnya mau gugat gitu ya, katakanlah gitu kan, kita juga mikirin gugat nggak cuman ya gugat orang aja gitu. Kita mesti mikirin yang kita gugat sebenarnya tujuan akhirnya apa sih gitu kan. Sebetulnya mungkin kalau dia UM prestasi ada satu kewajiban pembayaran dari sisi sana gitu kan, yang mau kita minta gitu kan, yang mesti cek dulu gitu kan. Dia tuh sebetulnya punya aset atau enggak gitu. Kalau enggak kan juga ya bisa dibilang mungkin sia-sia gugatannya, karena at the end of the day ya kita mau gugat seseorang kan sebenarnya pengennya pelaksanaan daripada eksekusinya. Betul eksekusinya gitu kan. Jadi kan mesti tahu ujungnya gitu ya. Kalau ujungnya berarti kita mesti ya biasanya kadang-kadang suka ada aset tracer gitu kan untuk tahu apakah memang dia punya financial capability gitu kan untuk memang bayar kita kalau kita memang akhirnya menang gitu kan. Ya belum itu gitu kan. Belum nanti dari kita assess biasanya tuh namanya kasusnya gitu, kira-kira strength dan weakness-nya apa, ada risknya atau enggak buat klien gitu kan ya. Baru nanti masuk di gugatannya, baru buatlah tuh eksepsinya, bukan eksepsi kalau kayak gugatan ya kita buatlah ya gugatannya lah ya kurang lebih ya. Atau kalau kita tergugat ya berarti kita nyusun jawabannya gitu. Betul, ya itu yang baru nanti ada eksepsi dan pokok perkaranya lah gitu. Dan milih saksi ahli gitu kan, seperti itu kan juga ya
nggak gampang, semua berarti banyak yang dipikirin gitu kan untuk Iya, bisa iya, iya. sinergi lah gitu. Oke. Kalau misalkan ada seorang klien datang gitu, terus ke Umbra nemuin Mbak Melati, klien itu bisa expect apa sih dari kualitas kerjanya Mbak? Atau ada nggak sih ciri khas dari ini kalau misalkan lawyer lawan ketemu gitu, misalkan gugatan atau jawaban, ini kerjaannya Melati Siregar nih gitu. Apa Punya ya? personal approach nggak Kalau Mbak dalam kerja gitu? personal approach sih saya sih sebetulnya nggak ada yang gimana ya. Cuman gini, kalau misalnya saya sih kepikirannya nggak tipikal mungkin orang yang kalau ada masalah itu langsung oh yaudah gugat aja gitu atau cepat gitu langsung bilangnya ini gitu. Pasti sih kita itu biasanya kita kayak ada kajian awal dulu untuk perkaranya gitu loh supaya dia kliennya tuh betul-betul tahu posisi dia tuh seperti apa. Iya. Jadi karena pasti untuk ke klien itu salah satu hal yang penting yang mesti manage ekspektasi mereka juga. Jangan sampai mereka salah nggak on the same page gitu loh. Mungkin mereka ngira oh mereka udah kuat banget nih. Orang gitu gugat oh kuat pak atau gini gitu ya. Iya. Ya itu ya oke kalau memang mau kasih tahu seperti itu tanpa menjamin kemenangan ya obviously. Iya. At least oh ya pak mungkin bapak punya posisi kuat apa namanya karena begini gitu. Tapi ada resikonya gini pak gitu. Itu kan yang harus secara transparan didiskusikan sama klien gitu. Jadi biar dia benar-benar tahu posisi dia itu seperti apa dan dia decide tuh akhirnya mau ambil jalan yang seperti apa gitu. Dan yang lain sih saya ngelihatnya ya itu saya coba memang ya koordinasi juga sama subordinate saya ya supaya secepat mungkin bisa kasih feedback ya. Karena kan apalagi dalam suasana heated kan orang ya kalau lagi deg-degan atau lagi ada masalah tuh nggak mungkin lah ya mau ditinggalin gitu kan. Pasti kan maunya ya itu kayak shadow ada terus gitu kan. Ada apa-apa ada terus gitu. Ada pegangan terus gitu kan. Ada mau delete gitu kan. Itu ya cepat kasih feedback sama itu sama yang tadi saya kasih kajian awal ya kurang lebih sih dan komprehensif ya dan detail gitu ya. Nah itu sih terstruktur gitu. Jadi supaya dia juga apa ya bacanya memahaminya juga enak gitu ya. Itu sih kerapihan lah menurut saya itu penting lah kayak hal-hal seperti itu sih kurang lebih. Oke. Kalau based on professional experience Mbak, lebih efektif penyelesaian di dalam atau di luar pengadilan? Waduh, itu tergantung kondisinya juga ya kalau saya ya. Walaupun sih sebetulnya case by case pasti. Case by case betul. Dan tapi ya in a sense kan kalau di kode etik juga ya dan saya rasa di hukum acara manapun sih dan di dalam undang-undang juga memang mendorongnya lebih kepada di luar ya. Sebisa mungkin kan emang damai kan. Walaupun memang itu ada terus ketika kita beracara juga kesempatan itu diberikan terus gitu kan gitu. Ya tapi again ya tergantung gitu. Mungkin kalau hal-hal yang memang sangat prinsip gitu ya kita mungkin tetap harus nggak arahnya sih nggak ke settlement ya. Mungkin memang arahnya lebih kepada contentious gitu. Iya contentious gitu karena kita mempertahankan prinsip itu gitu dan yang kita mesti lihat juga dari value-nya gitu. Cuman mungkin lebih dilihat dari sisi prinsip atau enggaknya dulu sih ya. Kita mau mempertahankan atau lebih yang kita nggak dalam kondisi seperti itu sih. Kalau saya sih lebih lihat itu sih. Masih ngomongin soal case nih Mbak. Case apa sih yang paling memorable sampai saat ini yang sejauh ini Mbak tuh masih inget banget sampai sekarang atau ya itu tadi menimbulkan satu gejolak emosional gitu ngerjainnya tuh kayak wah ini nih gitu loh atau apapun lah boleh dari sisi teknikal ya atau misalkan ya dulu interaksi dengan klien atau authorities yang benar-benar nggak bisa terlupakan gitu. Saya sih kayaknya sih karena kebetulan sekarang tuh lagi banyakin memang kerjain nggak banyakin sih cuman memang dapat kesempatannya ya arbitrase gitu ya sekarang gitu. Nah memang jadinya agak confidential sih gitu in a way. Tapi yang unik dari arbitrase itu ya waktu itu saya memang masih baru ya timnya masih kecil waktu itu di Umbra karena kan Umbra ini kan sebenarnya udah mau 5 tahun gitu kan. Tapi saya itu gabung coba untuk ngembangin lah ya practice group ini tuh sejak 2019 gitu. Nah di awal-awal itu tuh kita udah dapat case yang satu lah itu saya pernah dapat case sebetulnya tidak terlalu teknis hukum. Nah cuman saat itu memang ada jual beli coal lah ekspor. Nah itu ya memang waktu ketika diekspor coalnya itu ke sana itu orang yang sana tuh nggak mau bayar gitu. Dia nggak mau bayar, dia maunya pun bayar sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi kan sebetulnya ada dokumen yang memang harus ngeluarin barang itu dari pelabuhan semacam kayak bill of lading gitu. Itu masih ada di kita nih sebelum bayar ya kita nggak mau kasih gitu. Jadi dia juga nggak bisa dapat barangnya, cuman barangnya udah di sana. Nah akhirnya ya saya itu barangnya di dalam negeri di luar negeri? Di luar negeri itu udah di Cina. Tapi nggak bisa keluar dari pelabuhan, jadi nggak bisa mereka ambil dan mereka jual kan pergunain gitu. Harus ada kita
Jadi waktu itu ya akhirnya saya itu awal-awal tuh saya berangkat ke sana tuh sama klien saya berdua aja. Iya. Gitu. Jadi di Cina waktu itu terus saya tinggal tuh kalau nggak salah 10 hari karena kita nego terus sama lawan. Iya. Sampai suatu titik memang jalan keluarnya itu cuman karena itu akan muter terus kan kayak chicken and egg. Iya. Lawan bilang ya udah kamu kasih aja dokumennya kamu nanti saya bayar. Ya kita bilang kamu bayar aja dulu nanti saya kasih dokumennya. Akhirnya kayak gitu terus akhirnya ya udah sampai di suatu titik kita mikir bahwa ya udah gini deh gitu. Supaya dua-duanya aman kita coba cara paspornya kita kasih. Saya sama klien saya kasih nih kamu pegang nih paspornya ya. Segitunya? Iya segitunya kasih aja paspornya. Saya balik ke hotel. Kamu transfer pembayarannya, saya nggak mungkin kemana-mana nih, karena kan harus pakai paspor dong, nggak mungkin kan. Jadi ya udah saya akan tunggu di hotel, uang masuk, kamu bayar, gitu kan. Baru saya datang lagi, paspor balikin. Paspor balikin, saya kasih dokumennya, jadi exchanging document saja gitu. Udah akhirnya selesai dan untungnya klien saya hari itu bisa tidur nyenyak lah. Nah, akhirnya kerjaannya lumayan selesai. Itu susah satu ya, itu menarik gitu loh. Walaupun memang secara teknis hukumnya tidak terlalu lah, dia lebih nego. Gak diajarin di kuliah. Bener gitu. Ya gitu kan kayak on the spot kita mesti mikir yang pragmatis seperti apa gitu kan. Tapi yang cukup aman juga buat klien kita kan gitu. Ilmu pasar banget tuh. Iya. Cuman memang itu hal yang memang kadang-kadang memang ada gitu. Makanya menariknya kan kayak dunia litigasi itu, sebenarnya litigasi kan memang beracara ya. Ini kan sebenarnya di luar pengadilan juga ya. Cuman heated situationnya itu sih sebetulnya memang dan mesti cepat tapi aman juga. Akurat gitu, tapi dalam suasana kayak gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang mungkin challenges-nya tuh di situ gitu loh. Itu sama ya, saya sih waktu itu banyak kayak arbitrase di transaksi sekuritas gitu ya. Memang terkait sama salah satu kasus besar lah di Indonesia gitu. Jadi memang membawa dampak yang cukup sistemik ke perusahaan-perusahaan sekuritas yang mana mereka mengalami ya semacam gagal bayar lah ya dari nasabahnya gitu. Jadi di situ kita dan berbagai macam ya, itu nggak cuma segampang kayak one prestasi terus kita ajuin permohonan arbitrase gitu ya. Itu satu gitu. Dan itu at the same time tuh ada 3 kasus dan cukup kompleks. Ya dan lain-lain juga kayak sesuatu hal yang baru ya misalnya di arbitrase ya itu kayak permohonan tapi yang ngajuin banyak banget orangnya. Jadi konsolidasi lah gitu. Nah, bisa kan memang. Ya bisa gitu. Asal ada syarat-syaratnya kan gitu. Ya itu kayak hal-hal seperti itu gitu. Cuman nanti yang menariknya itu ada warna biasanya kita misalnya jadi termohon tapi sebetulnya kita nggak pernah ngerasa keikat dalam perjanjian itu gitu. Jadi ada unsur pemalsuannya, dugaan pemalsuan. Jadi itu nanti ada pidananya juga gitu loh. Bikin laporan sendiri lagi. Yes gitu loh. Dan nanti kan itu kan pasti akan muncul gimana nanti view-nya mungkin para arbiter untuk melihat bahwa apakah cukup ya untuk kita masukin laporan itu akan dipandang bahwa mereka nggak punya jurisdiksi terhadap kita gitu. Karena kan kita dalam posisi yang kita nggak ngerasa kita tanda tangan gitu kan misalnya gitu ya hal seperti itulah gitu loh. Itu saya bilang at the same time banyak banget dan heated gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin saya selalu akan ingat gitu dan banyak banget aja yang dipelajarin gitu. Happy sih sebetulnya anyway. Oh gitu. Stres tapi happy nih. Ini agak stres tapi happy sih ya. Happy sih saya. Apakah Mbak ini seorang masokis gitu menikmati rasa sakit? Enggak ya, bukan. Bukan. Cuman happy itu mungkin karena ya jadi banyak dapat ilmu aja sih ya. Karena kan kita juga kalau kayak gitu kan ya kayak ada pidana kan pasti kita ya lapor ke polisi kan pasti ada unsur yang berbeda lagi ya maksudnya kepolisian gitu kan. Jadi kan banyak gitu kan koordinasinya pihak-pihak terkaitnya gitu ya. Untuk itu semua jalan juga need certain skills juga supaya ya sinergi lah kayak tadi. Benar. Iya. Iya. Paham, Mbak. Oke. Itu tapi tadi ngomong-ngomong soal paspor tuh kalau counterpartnya iseng paspor tetap ditahan nggak bisa pulang loh Mbak itu. Gimana itu? Iya, tapi kan mereka perlu bill of ladingnya dari kita. Dokumennya iya. Itu kan kuncinya di dia. Nggak mungkin dia nggak perlu itu. Jadi ya sebetulnya posisi tawarnya kita di situ lah. Pasti dia balikin gitu. Untung berarti counterpartnya masih come to their senses ya. Masih iya. Tapi ya sebetulnya saya rasa sih pragmatis buat dia juga lah ya, come to their senses in the sense they need the goods juga kan gitu kan. Call-nya itu kan mereka perlu gitu kan. Jadi ya pasti mau nggak mau paspornya dibalikin sih Mas gitu. Iya. Oke. Terus nih dari halaman profesional nih Mbak. Gue kan ngeliat Mbak tuh dinominasikan sebagai Dispute Resolution Lawyer of the Year dari tahun 2019 sampai 2021 tuh. Terus
dapat rekognisi juga sebagai litigation star di tahun 2002 untuk benchmark litigation. Do you have any ideas who or what case that got you nominated gitu? Yang lo rasain tuh waktu you recognize for your work tuh gimana? Apa itu the greatest satisfaction nggak buat lo gitu Mbak? Recognize for your work atau ada yang lebih dari itu? Ya, saya rasa sih ada yang lebih ya. Saya rasa sih lebih lihat. Saya melihatnya sih lebih sebagai permulaan sih gitu ya. Cuman yang saya senang ya berarti dari tahun ke tahun itu pasti ada perkembangan yang cukup signifikan lah gitu. Karena kan kayak benchmark litigation yang setahu saya juga memang akan diukur dari kompleksitas case yang memang kita lakukan dan dia tetap tes ke pasar itu emang punya kompleksitas seperti itu atau tidak gitu kan. Jadi kalau kita pun terlalu boasting about that ya ketahuan juga gitu, dan memang ada feedback dari peers juga ya kan, dari clients juga gitu. Jadi ya ada sistem lah ya, ada verifikasinya gitu. Artinya cukup objektif lah ya gitu ya. Ya kalau saya sih satisfy itu ya kita juga tulis sih itu di post di LinkedIn ya, memang di Umbra gitu ya. Itu ya perjalanan aja sih. Kalau greatest sih I cannot say greatest ya. I think it's a beginning. It's a beginning of this practice group ya. Dan karir juga gitu. Masih ada lah saya rasa banyak lah di kedepannya gitu. Cuman yang saya senang itu perkembangannya bisa diukur, kelihatan gitu, konkret gitu. Ada parameternya Mbak ya. Betul. Itu jadi, sih. Much more to come nih ya. Much more to come lah. Iya. Supaya tetap semangat lah Mas. Iya. Oke. Masih soal apresiasi dan rekognisi dari klien nih. Pernah nggak dapat personal appreciation ke Mbak gitu dari klien yang masih diingat sampai sekarang? Nggak mesti bentuknya material gitu. Apakah misalkan sekedar ucapan, tapi Mbak tuh bisa feel banget, wah nih klien nih benar-benar puas banget nih sama kerja gue gitu. Ada nggak yang diingat? Ada sih, saya rasa sih mungkin yang pertama waktu itu saya ke Cina itu sih ya gitu. Karena memang kita akhirnya punya hubungan baik juga gitu, dan bisa jadi kayak temen juga sih saat itu ya gitu. Dan saya melihat bahwa ya dari perkataan dia, dari gesture-nya dia gitu ya, saya tahu dia jadi nyaman gitu ya. Jadi kan kayaknya dia merasa bahwa kita emang betul-betul sebetulnya gini ya, kalau dari klien itu kan dia pasti akan merasa bahwa ini lawyernya saya ini ngebantu saya nggak sih? Total gitu ya? Ngebantu total, betul. Ngebantu nggak sih? Itu tuh yang saya rasa titik di mana memang peran lawyer tuh emang harus kelihatannya sih di situ, instead of bener-bener cuman kayak datang ada case, ini fee-nya sekian, gini-gini gitu. It's transaksional banget. Transaksional ya? Dan menurut saya nggak hidup aja gitu ya. Dalam mengerjakan tuh nggak pakai hati. Gitu. Kalau ini kan kayak bener-bener kayak lo total gitu loh ngasihnya gitu. Kalau ini kurang, ini apa gitu. Selalu extra mile aja buat dia gitu. Dan ya coba di-enjoy aja lah gitu. Jadi waktu itu saya sih ngerasanya sih dari sisi itu ya. Atau mungkin kalau misalnya saya rasa juga bentuk apresiasi yang lain mungkin nggak kelihatan terlalu kayak dari discussion atau conversation atau even gesture ya. Tapi kalau klien itu punya masalah, dia datang terus ke kamu, ya I think it's somehow good sign. Shows it's a good sign gitu. Ya, commercially obviously, tapi dari sisi dia juga nyaman dan merasa terbantukan, saya rasa sih iya gitu ya. Dan kita juga kadang-kadang nggak harus semuanya juga diukur dari situ gitu, kayak dia mau nanya, dia mau ini, ya namanya orang punya masalah ya gitu. Namanya manusia juga gitu ya. Nggak semuanya harus dikomersialkan kan gitu ya. Walaupun tetap harus ada batasannya gitu, karena ini kan profesi dan memang ada hak, ada untuk ada imbal baliknya, tapi ya itu at the same time it's human as well kan. Jadi itu sih saya rasa sih. Jadi sering dapat klien curhat juga nih. Kalau ini sih Pak Mas itu sering banget sih saya dapat curhat ya. Tapi ya memang yang saya pengen explore juga sih kepikiran ya kayak pidana gitu ya. Memang itu kan kalau memang untuk membela hak-hak mereka ya mungkin itu akan lebih banyak dapat curhat tuh ya. Karena kalau pidana itu kan memang dia lebih well-being seseorang ya. Itu mungkin akan lebih itu maka curhatnya banyak tuh kayaknya itu setiap hari itu. Berarti itu kalau lawyer pidana mungkin perlu ditambahin lagi soft skill-nya adalah good listener kali Mbak ya. Iya, saya rasa sih harus sih itu. Atau setiap litigasi komersil juga adalah perlu menjadi seorang good listener. I think so, yes. Gitu. Kayak harus sih itu. Good listener tapi juga at the same time bisa berargumen ya, kritis ya. Waktu itu pernah ngobrol juga ya, nggak mungkin sebagai lawyer you diem aja ya diem karena kamu mendengar dan menganalisa ya, tapi bukan diem karena ya nggak ngomong deh, nggak usah deh, karena kan emang setiap
ya memang seharusnya sensitif itu dan sekritis itu sih menurut saya. Oh, Tapi ya cara menyampaikannya ada lagi lah gimana caranya lah gitu. oh gitu. Iya. Ini kan dari tadi kita udah ngomongin yang ups-upsnya nih Mbak. Yang downs-nya nih kayaknya menarik juga nih. Nah itu kan tadi ngomongin soal apresiasi dari klien dan rekognisi gitu ya. Masih ada sangkutannya juga dengan profesi Mbak sebagai spesialis di bidang litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Pernah nggak diremehin sama teman seprofesi gara-gara pilihan karir Mbak? Atau even mungkin bahkan dari orang terdekat atau orang yang Mbak dekat secara emosional gitu. Orang tua mungkin. Kayak ngapain sih di bidang litigasi, capek gitu kan. Terus udah gitu kayak heated, penuh pressure gitu. Ya ada sih ya, mungkin kalau dari orang tua nggak secara terlalu jelas dan sifatnya menghambat sih nggak ya. Cuman mungkin mereka hanya bertanya sih, karena kan mungkin mereka misalnya mereka nonton film yang memang ada lawyer litigasi lah, dan mereka lihat seberapa besar perjuangannya gitu loh. Ya mereka nanya aja gitu, kenapa sih mau sampai harus segitunya gitu. Dan ya sebetulnya I think for every lawyer juga ya, kenapa sih mau sampai kerjanya bisa long hour segitunya gitu loh. Apalagi sih mungkin ya gitu ya, apalagi yang mau dicari gitu loh gitu. Apalagi kalau kita nggak dalam posisi seperti itu gitu ya mungkin ya. Ya cuman ya kalau saya sih melihatnya ya karena memang lebih kepada ya itu desire-nya aja sih. Sebetulnya memang karena ya hatinya aja sih memang senangnya di sana gitu ya. Jadi ya kayak tadi saya bilang mungkin ke litigasi juga lebih ngikutin aja sih Mas gitu. Saya nggak terlalu berpikir kenapa dan kenapa ya gitu ya. Memang kayaknya udah gitu, jalannya di sini, hatinya di sini ya. Kalau sekali saya pilih itu ya saya mau tekunin dengan serius dan ya inilah ya total seperti kata Mas Mila. Pol ya, committed. Betul. Iya. Berarti kalau dari orang-orang terdekat sebenarnya semuanya suportif Mbak ya? Suportif sih, tapi mereka mungkin bukan tipikal yang kayak ayo kamu gitu bisa. Kan kayak supporter gitu ya. Enggak sih, cuma mereka ya enggak menghambat lah. Ya, bertanya saya rasa sih wajar ya orang kenapa sih pilih itu gitu. Oh karena itu alasan. Ya udah ya silahkan jalan saja gitu loh dengan pilihannya dan tanggung jawab dengan pilihannya ya, dengan pros and cons-nya semuanya gitu. Terus kalau misalkan lagi overwhelmed banget gitu Mbak soal kerjaan, biasanya cerita ke siapa untuk releasingnya tuh? Biasa atau sih disimpan sendiri aja terus? Enggak juga ya, saya kayak tipikal orang yang ya. Atau ke abang ya, since abang Mbak kan juga alumni sini kan? Enggak, tapi dia alumni sih, tapi dia kan memang sudah memilih untuk menekuni bidang lain gitu. Jadi kayaknya kalau saya curhat ke dia juga mungkin kayak gue ngerti kan ya mungkin juga gitu. Jadi saya sih rata-rata sih ke teman seprofesi lah ya gitu. Ya mungkin yang ya teman seprofesi lah, karena kan sebetulnya mereka yang bisa lebih mengerti susah jatuh bangunnya seorang lawyer, seorang advokat, dan juga yang dalam membangun practice groupnya juga kan, bisnisnya juga gitu ya. Jadi ya biasanya sih curhat sama mereka, tapi mungkin juga nggak lawyer aja, ada juga yang in house juga gitu kan, karena itu kan dari perspektif yang berbeda juga kan gitu. Jadi ya sama-sama mereka inilah gitu biasanya sih saya. Jadi curhatnya ke sesama profesional juga ya? Sesama profesional juga gitu, karena mereka juga curhat ke saya sih gitu. Jadi gitu, mungkin at the same time kita bisa bertukaran curhat itu sih. Iya. Oke. Sekarang kalau seorang Melati Siregar diundang jadi dosen tamu ngajar mahasiswa yang udah tinggal lulus nih, udah tinggal nyiapin skripsi gitu kan, apa yang bakal Mbak kasih materi buat mereka nih? Apa ya? Itu saya rasa tergantung juga dia ngambil kekhususan apa kali ya. Enggak, kita ngomongin yang ini aja. In general aja gitu. gitu. General gitu, misalkan berarti ngomongin mungkin lebih ke soft skill mungkin gitu, atau ya anything lah, atau mungkin even technical mungkin, gitu. Oke deh, kalau soft skill mungkin saya ngeliatnya gini kali ya. Kadangkala mungkin kalau hukum, misalnya belajar hukum nih. Dia mungkin spesifik aja nih hukum, teknisnya hukum. Tanpa melihat sisi lainnya gitu. Kalau saya ngeliatnya. Tapi mungkin ketika nanti dia terjun, bener-bener dia advice klien gitu kan, kita mesti tahu klien itu bisnisnya lah gitu. Jadi mungkin yang saya ingatkan ya itu, jangan kayak cuman ini kliennya ini buat proposal udah gini. Ya mesti tahu bisnisnya apa sih dia gitu. Mungkin dia shipping atau apa, ya ada baiknya
dipelajarin gitu loh, seperti apa bisnisnya, supaya tahu sebetulnya dari sisi hukumnya itu nge-equip bisnisnya dia supaya bisa berjalan tuh di mananya nih gitu, dalam konteks apa gitu. Jadi mungkin sisi itu sih yang saya mungkin saya ingatkan, dan mungkin sisi lainnya juga ya sebagai lawyer atau advokat, kayaknya saya sih nggak melihat berhenti hanya di sisi ya hukum-hukum aja, dan mungkin dari bisnis kliennya ya something yang mungkin mereka perlu rajin baca in a sense of hal-hal yang sifatnya ya soft skill, mungkin dari sisi psikologis, hal-hal semacam itu, karena pasti kita ini bukan saintis gitu, bukan ilmuwan yang kita kerja riset sendiri aja udah nggak berhubungan sama manusia yang lain gitu. Pasti berhubungan sama manusia lain, setidaknya klien, belum timnya kita, belum mungkin kalau mungkin ada pidana kepolisian, orang di pengadilan, macam-macam kan gitu. Jadi itu mungkin hal yang memang mesti dikembangkan gitu. Jadi ya menjadi lawyer itu tidak hanya sempit gitu, hukum-hukum aja. Tapi dari sisi bisnis dari sisi kemanusiaan, psikologis, jiwaan harus belajar juga, harus ngelatih juga ya, seperti itu. Dan mungkin saya juga akan ingatkan bahwa ya hal-hal yang seperti itu harus dijalankan mungkin setiap hari. Ya harus dilatih setiap hari, harus coba dibaca setiap hari gitu loh. Jadi ya supaya benar-benar nempel gitu kali ya, dijiwai dan emang terbiasa lah gitu loh. Jadi ya kayak kita lah, misalnya olahraga kan emang harus latihan kan, nggak mungkin sekali ngelakuin that's it gitu. Ya, pasti dilatih terus supaya ya ada stretch ya, berkembangnya gitu loh. Dan itu mesti everyday gitu ya. Ini sama lah, tapi ya mungkin yang dilatih ya pemikirannya kita ya sebetulnya gitu ya. Kalau saya sih mungkin lebih dari sisi itu. Kalau yang pertama tuh mungkin hal yang lebih fundamental ya kan, supaya tahu lah, sadar gitu dia mau ngapain pada saat nanti dia mau lepas untuk lebih sifatnya pragmatis. Ya itu yang dipelajarin memang bukan hanya hukum teknis itu aja, cuman ada sisi sosialnya, ada sisi bisnisnya. Nah itu semua menurut saya harus dia tahuin, dia pahamin lah. Itu sih. Kalau misalkan boleh disummarize dengan itu kan kata sifat nih, quality apa sih yang mesti dipunyain sama seorang litigator? How do you define a good litigator? Gitu. Ya itu sih ya, sebetulnya intinya bukan sebisa mungkin sih ya, harus bisa mungkin lah, ada punya dasar lah ketika berargumen kan, pasti kan selalu ada dasar kan, harus ada buktinya lah gitu kan, nggak omong kosong doang lah ya. Kemudian struktur juga, karena itu kan satu argumen yang kita sampaikan kan harus mudah dimengerti ya gitu ya, itulah. Jadi dia harus sebagai orang yang memang terlatih untuk terstruktur. Kemudian juga harus, karena orang cuma pikir jadi litigator tuh nggak usah lah yang detail-detail lah, nggak perlu gitu. Ya menurut saya justru yang detail-detail itu justru harus diperhatiin gitu. Karena kalau dalam litigasi itu yang saya perhatiin ya, kan dalam heated situation ya nggak salah pun mungkin bisa jadi salah gitu loh. Dan dengan kondisi seperti itu berarti hal yang detail mesti diperhatiin gitu, karena nanti bisa diangkat jadi satu permasalahan, padahal mungkin ya sebetulnya kalau dalam situasi baik ya udahlah itu bisa dimengerti lah gitu. Tapi kalau di sini nggak dipakai memang untuk ya mungkin jatuhin mental atau macam-macam gitu. Kemudian apalagi ya, kalau ya itu bisa mengutarakan argumennya secara jernih lah gitu. Tapi itu tentunya didukung dengan tadi terstruktur ya kan, kita ada dasarnya gitu. Jadi kalaupun kita ngargumen tuh juga bukan argumennya kayak asal aja gitu dia argumen gitu, hanya mau gontok aja. Enggak sih sebetulnya, saya sih nggak melihat ke arah situ sih Mas gitu. Jadi kurang lebih sih ya dari dasar kita bisa menyampaikan argumen secara clear, dia terstruktur, rapi, dia detail juga diperhatikan. Ya kurang lebih ya seperti itu gitu kalau dari saya gitu. Nah tuh dengerin mahasiswa-mahasiswi aktif nih, dari seorang senior partner, kalau mau jadi litigator bisa kita simpulkan 4 lah ya Mbak ya. Berarti kan tadi berdasar, terstruktur, detail, terus eloquent mungkin ya tadi mungkin, ya. Eloquent. Ya, saya rasa sih itu sih kurang lebih. Dan itu memang kalau saya tuh biasanya suka ada toolsnya sih Mas. Saya buat sendiri ya untuk mencapai itu gitu ya. Ya ada parameternya namanya ilmu pengetahuan, yang mana yang tadi ya itu ya sesuai profesi lah, perusahaan masing-masing itu harus dibaca setiap hari gitu. Pengetahuan, kemudian skills ya kita dapat dari ya pengalaman kita ya sebetulnya, dan kita belajar juga dari mungkin kayak tadi saya dari partner saya yang lain gitu loh. Itu skill kedua. Terus ketiga, bahasa menurut saya sangat penting gitu, karena kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang
benar gitu kan, yang akurat, ya mungkin diartikan juga nanti kan yang lain gitu loh. Orang juga jadi susah ngerti atau salah ngerti gitu kan. Itu menurut saya penting. Ya kalau jadi lawyer yang keempat ya kayak saya bukan untuk litigator doang ya. Jaringan lah ya. Networking lah ya. Itu menurut saya ya berorganisasi ya rekan seprofesi atau mungkin dari sisi mungkin kayak golf, mungkin olahraga itu kan juga organisasi gitu ya. Dari situlah karena pasti kan kita membantu orang ya, pasti ada hubungan sama orang ya. So it is something that you need to actually build atau develop gitu lah. Yang 4 itulah pengetahuan, skill, bahasa, dan network. Itu untuk mencapai hal-hal yang tadi saya mungkin udah sampaikan sebelumnya ke Mas sih. Oke. Nah, terus kalau untuk harapan Mbak nih ke depannya untuk terutama ini kita mungkin ngomonginnya pasti untuk mahasiswa-mahasiswi aktif gitu ya, yang mau jadi litigator gitu. Tapi mungkin terutama cewek kali ya, karena kan kita tadi gagasan dasarnya ngobrol-ngobrol hal ini kan ya, karena agak jarang nih mahasiswi yang begitu lulus milih bidang litigasi gitu. Harapannya Mbak tuh apa buat para mahasiswi aktif berarti ini terutama? Buat mahasiswa juga sih, cuma porsinya lebih ke mahasiswa nih. Iya, mungkin kalau dari konteks pembicaraan saat ini ya mungkin kalau saya sih melihatnya sih kepada kalau memang ada ketertarikan gitu ya, mungkin mindset yang kayak tadi mungkin Mas sampaikan sebelumnya, kebanyakan male dominated lah ya untuk pekerjaan ini ya. Saya rasa sih mungkin itu dikesampingkan saja lah gitu loh. Dikesampingkan dalam arti bukan berarti dikesampingkan and then harus di situ, enggak. Ya at least dicoba gitu. Kalau memang ada desire ya gitu. Dicoba, ya dilakuin, kalau enjoy ya tinggal dilakuin aja sih gitu. Jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Kalau dari saya sih gitu. Karena saya to be honest again nggak melihat ada challenges tertentu untuk perempuan gitu. Seperti kayak mengangkat ban yang berat tadi gitu ya. Kalau ngomongin fisik ya memang itu kan. Iya, itu kan emang betul kan. Itu masih make sense lah gitu. Tapi kalau ini sih saya to be honest sih saya tidak melihat hal seperti itu sih gitu. Jadi kalau untuk yang mahasiswa memang mungkin ada ketertarikan sih ya coba digeluti gitu. Nanti rasain aja sendiri seperti apa gitu. Itu sih. Oke. Thank you Mbak Melati. Mungkin yang terakhir sekarang nih closing remarks dong Mbak. Anything soal itu tadi soal gagasan dasar kita. Kalau saya sih lebih kepada ya itulah kalau ketika melakukan sesuatu, kalau saya nih gitu secara pribadi tipikal memang orang yang mungkin lebih gampangnya ngomong nggak terbawa arus lah ya gitu. Jadi ya ketika menentukan pilihan gitu sebisa mungkin sedini mungkin nih. Saya sih ngeliat ya kayak orang-orang yang mungkin jadi sukses banget gitu ya. Nggak banyak lah mungkin yang juga diketahui terkenal ya. Rata-rata mereka itu tipikal orang yang betul-betul tahu apa yang mereka mau ya. Sejak sedini mungkin, sejak muda gitu. Dan mereka sangat konsisten dengan pengorbanan yang begitu besar mengejar apa yang mereka mau gitu. Berarti kesadaran akan pilihan itu sangat penting, Mbak. Yes, kesadaran dan komitmen terhadap pilihan yang memang mereka memang sudah pilih gitu loh, dengan semua pros and cons-nya sih. Itu menurut saya mesti dihadapin sih sampai di titik yang memang kamu merasa sudah tercapai apa yang memang kamu targetkan gitu. Oke. Kalau lebih dari saya sih seperti itu sih. Anything else to add? Enggak sih. Enggak ya. Oke. Cukup itu aja. Terima kasih Mbak Melati atas ngobrol-ngobrol santainya dengan kita Ilunia FAUI. Semoga ini bisa ngasih inspirasi ya. Buat para pendengar dan juga buat para abang-mbak FAUI mungkin yang bahkan sekarang sudah berkarir dengan ngobrol ini jadi mungkin kepikiran pengen jadi litigator. Nah, silakan deh dengerin obrolan kita kali ini. Apalagi ya, kayaknya udah ya Mbak ya. Saya rasa sih udah sih. Kita udah ngobrol ngalor ngidul. Terima kasih sekali lagi dan saya Tony dari Ilunia FAUI Talks episode ketiga ini, dan teman-teman yang bikin podcast kali ini dengan ini undur diri. Terima kasih Abang Mbak FAUI dimanapun berada atas atensinya. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.